Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya saudara diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah dimanapun saudara berada. Saat ini saya berada di dapur, saudara. Bukan karena saya mau masak, bukan karena saya pintar masak, tapi karena saya habis nonton MasterChef, saudara. Jadi minggu kemarin itu saya habis lihat MasterChef. Kalau Bapak Ibu, kalau saudara itu sering nonton MasterChef, di episode terakhir minggu kemarin ada yang menarik, saudara. Jadi di episode itu para peserta diminta memasak tumpeng nasi kuning gitu. Sesudah mereka masak, dihidangkan ke depan para juri. Para jurinya waktu itu, karena MasterChef biasanya jurinya artis-artis begitu ya. Waktu itu jurinya adalah Raffi Ahmad sama Atta Halilintar. Ada Chef Juna juga di situ. Kemudian si host ini bertanya pada salah satu peserta, "Bapak kenal enggak ini dengan para juri-juri ini?" Si peserta bilang, "Wah, saya kenal betul ini dengan Mas Raffi Ahmad." Nah, Raffi Ahmadnya bingung, "Bapak kenal saya di mana? Kita kan baru ketemu sekarang ini, kok bisa kenal saya?" Di Raffi Ahmad bertanya begitu. Kemudian si peserta itu tadi bilang, "Saya itu mengikuti semua beritanya Mas Raffi. Saya ikut, saya follow IG-nya. Saya lihat semua videonya di YouTube. Jadi saya kenal betul dengan Mas Raffi ini." Nah, kemudian dari jawabannya si peserta ini disambut dengan tertawa, Bapak Ibu. Jadi juri-jurinya itu langsung tertawa. Lah, itu kan berarti kamu kenal dia, tapi dia nggak kenal kamu. Dia bilang gitu, si Atta Halilintar berkata seperti itu. Jadi si Raffi Ahmadnya merasa tidak mengenal si bapak, tapi bapak ini bilang kenal betul dengan Raffi Ahmad begitu. Nah, saudara, kalau misalnya pertanyaan itu saya ajukan ke saudara, saudara kenal enggak dengan Tuhan Yesus? Wah, pasti langsung bisa menjawab dengan mantap, kenal, tahu siapa itu Yesus. Siapa itu Yesus? Dia itu adalah Mesias. Dia itu adalah juru selamat. Dia itu yang datang untuk menyelamatkan manusia. Wah, mantap, pasti bisa menjawab. Tetapi kalau pertanyaan itu saya balik, saudara, apakah Tuhan Yesus itu mengenal saudara? Apakah saudara, dengan pertanyaan itu, apakah saudara masih bisa menjawab dengan yakin bahwa oh, dia kenal saya, oh, saya pasti selamat begitu? Atau masih ragu-ragu, dia kenal saya nggak ya? Kira-kira apa jawaban saudara? Saya akan sedikit membaca dari Matius, Bapak Ibu. Matius 7 ayat 23. "Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Jadi Bapak Ibu, untuk selamat, kenal, kita percaya bahwa Yesus itu juru selamat, itu baru langkah awal. Dari kita yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa dia datang untuk menyelamatkan, itu hanya langkah pertama. Kemudian kita selain percaya, kita harus dikenal juga, Bapak Ibu. Jadi Yesus harus mengenal kita secara pribadi supaya kita bisa yakin bahwa kita diselamatkan. Lalu bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan atau bagaimana caranya biar kita bisa yakin bahwa kita itu dikenal? Bagaimana caranya biar kita itu yakin bahwa kita diselamatkan? Kita akan baca dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Insyaallah. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Silakan di pause dulu video ini untuk baca
masing-masing sendiri di rumah. Jadi saudara siapkan, buka Alkitabnya, dibaca Lukas 19 ayat 1-10. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita belajar dari Zakeus, saudara. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita yakin bahwa Tuhan itu mengenal kita dan kita yakin bahwa kita diselamatkan? Langkah yang pertama, Bapak Ibu, kita harus aktif mencari Dia. Saya bacakan ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Di sini Zakeus mengalami kendala. Dia mau melihat Yesus ini orangnya kayak apa sih? Tetapi karena dia pendek dan di situ ada kerumunan orang, ada banyak orang, dia tidak bisa melihat dengan jelas Yesus itu orangnya kayak apa. Terus apa yang dilakukan? Apakah dia menyerah gitu? Sudahlah, pulang aja, susah kok, mau maju ke depan susah kalau ada orang banyak. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Dia cari pohon yang tinggi, dia ketemu pohon ara, dan dia panjat pohon itu supaya dia bisa melihat. Ini langkah yang pertama, Bapak Ibu, supaya kita itu yakin bahwa kita dikenal dan kita diselamatkan. Yang pertama, kita harus aktif mencari Dia. Di kehidupan sehari-hari barangkali di tengah-tengah kesibukan, kita untuk meluangkan waktu untuk membaca Alkitab kadang susah. Tapi mau tidak mau, Bapak Ibu, kita harus meluangkan waktu, sedikit waktu untuk belajar, untuk menggali Alkitab, untuk mengetahui tentang Yesus, supaya kita bisa yakin bahwa Tuhan itu mengenal kita. Kita kembali ke ilustrasi tadi, Bapak Ibu. Jadi si Raffi Ahmad itu dia koleksi mobil mewah. Kalau orang punya mobil, apalagi koleksi, pasti dia punya bengkel langganan, dia punya montir langganan. Kalau misalnya Raffi Ahmad itu ditanya, Mas Raffi kenal enggak dengan montir langganannya dia? Pasti jawabnya, oh kenal. Oh Pak, Bapak ini itu pintar untuk servis mobil merek ini ke Bapak ini, biasanya begitu ya. Pasti kenal. Tapi coba kita perhatikan lagi. Apakah si montir ini yang dikenal sama Raffi tadi ya? Apakah montir ini mengikuti YouTube-nya si Raffi? Apakah dia memfollow IG-nya? Belum tentu, saudara. Kalau dibandingkan dengan peserta MasterChef tadi yang secara aktif mencari berita-berita, melihat video, tapi si Raffi Ahmad tidak mengenal si peserta MasterChef. Kenapa, saudara? Karena si montir itu melakukan apa yang Raffi Ahmad inginkan. Jadi kalau dia datang, Pak, ini ganti oli, nah, si montir pasti kerjakan ganti oli. Raffi meminta, oh ini tune up mesin, dikerjakan. Itulah yang menyebabkan Raffi Ahmad mengenal si montir. Ada interaksi dan si montir mengerjakan apa yang diminta. Supaya kita bisa yakin bahwa Tuhan itu mengenal kita, supaya kita bisa yakin bahwa kita selamat, nomor satu tadi kita belajar, kita harus aktif mencari Dia. Langkah yang kedua, Bapak Ibu, kita harus menjalankan
apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Zakius melakukan enggak? Kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita. Ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku menumpang di rumahmu. Ayat 5 ini perintah, saudara ya. Tuhan Yesus memerintahkan Zakius untuk turun dari pohon. Ayat 5. Kemudian ayat 6-nya, lalu Zakius turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Langkah yang kedua, kita harus melakukan apa yang diperintahkan. Kemudian untuk kita bisa yakin betul bahwa kita dikenal dan diselamatkan, langkah yang ketiga Bapak Ibu, kita harus rela untuk membayar harga. 2 minggu yang lalu Bapak Ibu, Christophorus Kudus itu mengadakan aksi peduli. Jadi kita membuat paket-paket begitu, paket sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang terkena dampak PPKM. Di kegiatan itu, mau nggak mau, kita harus berkorban. Rekan-rekan CHP Kudus ini, mereka sudah mengeluarkan sedikit uang untuk membeli itu semua. Juga ada yang mencari barang, membelikan beras beli di mana, minyak beli di mana gitu. Terus ada juga yang membagikan, kita bagi tugas untuk membagi paket-paket itu. Dan yang paling banyak itu di Rahtawu, Bapak Ibu. Di Rahtawu ini juga luar biasa karena kita juga kedatangan fotografer dari jauh. Jadi Mbak Grace, Yopi, dan Tessa itu kemarin ikut ya untuk membagi itu, mereka jadi fotografernya. Karena itu kegiatannya pagi-pagi, minggu pagi Bapak Ibu. Mereka datang itu masih ngantuk-ngantuk, masih riup-riup. Ya namanya anak muda di hari Minggu kan, ya di rumah lebih enak ya, apalagi sekarang masih serba online gitu. Di rumah bangun siang, kemudian ikut GYTI, Gereja YouTube Indonesia, ikut ibadah dari YouTube, terus tidur lagi gitu kan. Karena hari libur lebih enak ya, apalagi papa mamanya pergi luar kota ke Rahtawu gitu. Wah itu saya rasa kok lebih enak di rumah. Tetapi tidak, sudah mereka ikut ke Rahtawu untuk menjadi fotografer, ikut ngangkati paket sembako, ikut bagi. Jadi mereka berkorban Bapak Ibu. Mereka menyediakan waktu, menyediakan tenaga untuk melakukan amanat agung. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi untuk kita bisa yakin bahwa kita diselamatkan dan kita bisa yakin bahwa Tuhan itu mengenal kita, langkah yang ketiga adalah kita harus rela membayar harga. Apakah Zakius rela membayar harga? Kita baca dari ayat 8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini juga di poin ini, ayat ini Bapak Ibu ya. Zakius rela untuk membayar harga. Lalu apa janji Tuhan? Kita sudah belajar 3 poin. Langkah-langkahnya adalah yang pertama tadi, kita harus aktif mencari Dia.
Yang nomor 2, kita harus menjalankan apa yang dia perintahkan. Yang nomor 3, kita harus rela membayar harga. Kalau kita lakukan itu, apa janji Tuhan? Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin yakin bahwa kita itu dikenal sama Yesus, dan kita ingin yakin bahwa kita itu selamat, maka mau tidak mau, selain percaya bahwa dia datang untuk menyelamatkan, kita juga harus aktif mencari dia. Kita harus jalankan apa yang dia perintahkan. Kita juga harus rela membayar harganya, Bapak Ibu. Dan kalau kita lakukan itu, bukan hanya saudara dan kita yang selamat, tetapi seisi rumahmu pun akan diselamatkan. Haleluya, amin.